gerak langkahnya, tatap matanya yang ditempuh pada hari rasa percaya diri. Tiada lain karena dukungan dari ayah, ibu yang selama ini amat kokoh. Dan ketika kau menuntun pada hari ini, belum seberapa dibanding menuntunnya ayah dan ibumu. Dia dari dulu ketika kau kecil, anakku gagah. Tapi di balik harapan-harapan itu, tidak kau rasa dan tidak bisa dipungkiri selama ini. Di pundak orang tuamu itu kau membebani terlalu banyak, memberikan beban terlalu berat. Bukan hanya memberi makan, bukan hanya memberi minum, bukan hanya memberimu apapun yang sudah kau peroleh. Bahkan jika perlu dia masih siap memberikan jantung, hati, mata dan apanya pun, walaupun dengan resiko harus meninggal terlebih dahulu demi anak-anak yang gagah ini. Maka beban yang berat yang ada di pundak orang tuamu itu harus kau berikan. Bagaimana rasanya menyentuh pundak orang tua yang selama ini kau beri beban terlalu berat? Dan ke pundak itu kau harus ingat, kaulah salah satunya. Di antara penolong, kaulah salah satunya. Dan di antara pengabdi terbaik di negeri ini, kaulah salah satunya. Dan ayah ibumu hanya berharap kau pandai dan bisa bersikap siap. Dan disiapnya dirimu dibayangkan betapa gagahnya oleh ayah. Di atas kepala ayah dan ibu yang amat kau hormati bukan berarti sombong, tetapi hatimu sedang berucap, air. Sentuh kedua telapak tangan ayah atau ibumu. Tangan yang dulu halus itu sekarang sudah kasar. Dan di kasar itu ada makna dialah yang memperjuangkan dirimu. Dan hari ini baru salah satu keberhasilan dari dukungan dan peran ayah atau ibumu. Dia yang paling takut ketika dulu kau terancam sakit. Ketika ada noda sedikit saja, ibumu pasti akan mencari air dan membersihkan segera supaya kau bersih dan sehat. Bunga dalam air, itulah tekadmu, mengharumkan ibu, mengharumkan bapak, mengharumkan keluarga. Dan di beningnya air, maka seperti itulah hidupmu kelak, menjadi sosok yang selalu jernih pikir, jernih jiwa, jernih hati. Baru kali ini kau menyentuh telapak kaki ibu, jangan kaget. Bukan hanya tangan yang berubah kasar, tapi kaki itu pun sudah pecah-pecah, berjalan beribu kilometer, menempuh badai, memecahkan rintangan, mencari nafas. Karena dia pasti akan berikan untukmu. Maka kau harus bisa bagaimana menghangatkan ibumu. Ibu tak boleh dibiarkan kedinginan terlalu lama. Seperti ketika dulu tidak pernah membiarkanmu kedinginan lebih dari batas tarik nafasmu. Kalau kau berani menengok ke belakang, pernah berbuat salah, bahkan benar hanya disebut kadang-kadang, mematuhi orang tuamu itu pun jangan-jangan juga kadang-kadang. Katakan dengan hatimu bahwa kau memohon maaf. Katakan dengan jiwamu bahwa kau memohon restu untuk sebentar lagi dinobatkan menjadi penggalang Garuda.
Dan setelah ini di hadapan siapapun kamu harus menunjukkan diri tetap menjadi manusia yang utama. Jangan pernah berposisi menjadi manusia kedua. Bersiap selalu menjadi negeri. Maka beranilah berdiri tegak. Tunjukkan kepada ibumu bahwa kau siap pergi meninggalkan orang yang kau cintai ini demi panggilan negeri. Republik Indonesia hanya satu, tak boleh lebih dari itu, tak boleh terpecah. Beranikan dirimu menghadap ke arah tujuan. Upacara praduri selesai dilaksanakan. Mohon sejenak kesediaan kakak melantik adik-adik kita menjadi pramuka penggalang Garuda. Berbahagia kita di hari yang terpilih, menghadirkan teladan-teladan yang gagah. Di hati dan jiwanya tertanam tanggung jawab untuk menjadi manusia utama. Dialah yang berdiri menanti perintah pembina. Kiranya Kak Arman Riyadi atas nama Ketua Kuartir Cabang Banjarnegara selaku pembina upacara Sebagai pramuka Garuda, bersediakah selalu menambah dan meningkatkan kecakapan yang perlu dimiliki sebagai seorang teladan? Saya bersedia. Yang kedua, sebagai pramuka Garuda, bersediakah menambah dan meningkatkan nilai pengabdianmu terhadap sesama, agama, bangsa, dan negara? Saya bersedia. 3. Sebagai pramuka Garuda, bersediakah menjaga kebaikan diri dan nama baik gerakan pramuka? Saya bersedia. 4. Sebagai pramuka Garuda, bersediakah selalu menjaga dan mengamalkan satya dan dharma pramuka? Saya bersedia. Dengan kesediaan adik-adik, jantung adik-adik sebagai pertanda bahwa selama jantung masih berdetak dalam hidupmu, akan selalu menjaga nama baikmu, nama baik gerakan pramuka, dan tetap berbakti sebagai seorang teladan kapan dan dimanapun kau. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanmu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, menolong sesama hidup. Untuk ibu-ibu yang berbahagia pada hari ini, bisikan di telinga putra putri ibu. Dan adik-adikku sayang, dengarkan jika ibu memberikan sebuah perintah apapun, walaupun bisa sakit di telinga, tapi itulah kina, pahit tetapi menyembuhkan. Dan kepada ibu-ibu yang terhormat, menempatkan tanda pramuka Garuda terselip sebuah kewajiban bahwa secara berkala ibu harus melaporkan perkembangan sifat dan sikap putra-putrinya terhadap pembinanya di sekolah. Apabila laporan ibu dan ayahmu ini menyatakan keteladananmu menurun,
TPG yang ada di dadamu itu harus dicabut dan tidak harus berada di dada lagi. TPG hanya ada di dada adik-adik yang terhormat. Tetapi apabila laporan orang tuamu menyatakan bahwa kau bisa menjaga keteladanan, TPG itu akan tetap berada di dadamu. Dan ingatlah yang pertama, apabila negeri ini merayakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan, maka kau harus hadir dengan lencana Pramuka Garuda. Dan apabila gerakan Pramuka merayakan ulang tahun dalam bentuk upacara, hadirilah lencana Pramuka Garuda, kau kenakan dengan pakaian seragam Pramuka lengkap. Di kesempatan yang ketiga, apabila kawan-kawanmu ada yang dilantik menjadi penggalang Pramuka Garuda yang baru, maka kau harus hadir mengenakan lencana Pramuka Garuda. Dan di kesempatan yang keempat, apabila kuartir menugasi untuk mengenakannya, maka kesempatan keempat itu harus kau hadiri. Hakmu sebagai Pramuka Garuda masih ada satu lagi, tetapi dia paling tidak boleh bertemu air hujan. Hormat! Tiada ragu saat terjun di sebuah arena, maka tiada ragu kakak pembina meninggalkan arena upacara setelah lahir Garuda generasi mudanya. Tapi kau persembahkan terhadap dirimu yang masih muda belia, dan orang-orang ini pun kelak ketika ketemu dirimu bisa saja dia berhormat terlebih dulu terhadap dirimu. Tapi dihormatnya Kak Heru, dihormatnya Kak Arman, dihormatnya Kak Sri Mulyati dan siapapun, itu bukan berarti mendidikmu untuk gila hormat, tetapi itu sebuah perintah, sebuah amanat, sebuah instruksi agar dirimu selalu menjaga kehormatan. Jangan pertaruhkan sekolah ini, keluargamu, agamamu, negeri dari Pramuka. Tetaplah aktif, tetaplah rajin sebagai seorang Pramuka. Tetapi kata awas menjadi sebuah peringatan besar kalau di aktivitasmu itu hari ini juga ibumu hadir menjadi pengawal yang luar biasa, menjadi pengawal yang paling istimewa. Dia ditinggalkan adikmu, ditinggalkan bapakmu, ditinggalkan rumahmu, hanya dipersembahkan untuk dirimu. Selamat. Lagu dari angin sore hari ini, bisikan dari gerimis. Siapa tahu terancam jiwanya di pekerjaan yang sedang dia lakoni hari ini. Dia tidak bisa hadir, tapi di setiap kerjanya dia pada sore hari ini, dia pasti membayangkan seperti apa bahagiamu sore hari ini. Dan nanti ketika pulang, apakah akan tetap seperti kemarin tidak pernah menyapa Bapak? Apakah tetap seperti kemarin kau tidak sekalipun menghidangkan air kesukaan Bapak? Mulai hari ini kau menjadi manusia mandiri. Tulang yang ada di dirimu menjadi bagian yang harus menegakkan dirimu.